Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Saya doakan kalian dalam keadaan sehat selalu, tetap bersemangat dan tetap bahagia. Bertemu lagi dengan saya dalam channel Kristi Cahyadi. Pada kesempatan kali ini kita masih mempersiapkan ujian sekolah mapel matematika. Siap ujian sekolah part 3, kita akan mengulang materi tentang kesebangunan dan kongruensi, serta bangun ruang sisi lengkung. Ini adalah materi pelajaran matematika kelas 9 semester 2 yang baru saja kalian selesaikan. Jadi Ibu yakin kalian masih ingat betul tentang materi ini. Nah, sebelumnya marilah kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Sudah siap ya? Materi yang pertama yaitu kesebangunan. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Rumus kesebangunan pada segitiga siku-siku. Perhatikan arah panah yang saya buat. Ini sangat berguna untuk mengetahui rumus yang berlaku pada segitiga tersebut. AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Yang kedua, AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Dan yang ketiga, AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Syarat kongruensi. Nah, perhatikan gambar ini kongruen ya, sama persis bentuknya maupun ukurannya. Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi syarat sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama besar juga. Syarat dua segitiga kongruen. Yang pertama, sisi-sisi-sisi atau SSS. Ketiga sisi sama panjang ini akan dibuktikan dengan ketiga sisinya mempunyai tanda sama panjang. Perhatikan, ini ada tanda sama panjangnya pada masing-masing sisi. Yang kedua, sisi sudut sisi. Perhatikan, di sini ada yang sama panjang, kemudian di tengahnya ada sudut yang sama besar, dan satu lagi ada sisi yang sama panjang. Dua sisi sama panjang mengapit satu sudut yang sama besar. Dan yang ketiga, sudut sisi sudut. Di sini ada sudut yang sama besar, ada sisi yang sama panjang, dan ada sudut yang sama besar lagi. Dua sudut yang sama besar mengapit satu sisi yang sama panjang. Contoh pertama, yang tingginya 2 meter memiliki panjang bayangan 250 cm. Pada saat yang sama, panjang bayangan sebuah gedung adalah 40 meter. Tinggi gedung tersebut adalah titik-titik. Agar lebih jelas, saya akan memberikan ilustrasinya. Ada sebuah gedung dengan tinggi yang ditanyakan. Kita misalkan dengan variabel T. Memiliki bayangan sepanjang 40 meter. Sedangkan tiang mempunyai tinggi 2 meter
dan panjang bayangan 250 cm atau 2,5 meter. Kita tuliskan terlebih dahulu perbandingan sisi yang bersesuaian. Tinggi dengan tinggi, bayangan dengan bayangan. Tinggi tiang dibanding tinggi gedung sama dengan panjang bayangan tiang dibanding panjang bayangan gedung. Substitusikan keterangan yang ada di kemudian kita kalikan silang. 2,5T sama dengan 2 kali 8. T sama dengan 80 dibagi 2,5. Hasilnya adalah 32 meter. Contoh 2. Sebuah foto berbentuk persegi panjang diletakkan di atas lembar karton berukuran 40 cm kali 30 cm. Di sebelah kiri, kanan, dan atas foto terdapat sisa karton masing-masing selebar 5 cm. Jika foto dan karton sebangun, lebar sisa karton di bagian bawah adalah titik-titik. Seperti ini ilustrasinya ya. Ada sebuah foto yang ditempel pada selembar karton dengan sisa bagian kiri, kanan, dan atas 5 cm. Sedangkan bawahnya yang ditanyakan, karena kita belum tahu maka kita misalkan dengan variabel Y. Kemudian kita pisahkan kedua bangun yang sebangun tersebut, yaitu karton dan foto. Ukuran karton 40 kali 30. Ukuran foto bisa kita lihat dari ilustrasi tersebut, yaitu panjang karton 40 cm. Di kiri dan di kanan ada sisa 5 cm, maka panjang foto adalah 40 dikurangi 5 dikurangi 5, hasilnya 30. Sedangkan untuk lebarnya, lebar karton 30 cm, dikurangi bagian atas 5 cm, dan bagian bawah adalah Y yang akan kita cari. Kita tulis 30 dikurangi 5 dikurangi Y. Yang bisa dikurangkan adalah yang sejenis, yaitu yang berupa bilangan. 30 dikurangi 5 sama dengan 25. Maka lebar foto 25 dikurangi Y. Kemudian tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Panjang karton per panjang foto sama dengan lebar karton per lebar foto. Kemudian substitusikan yang sudah kita ketahui tadi ke persamaan ini. 40 per 30 sama dengan 30 per 25 dikurangi Y. Kita sederhanakan bagian kiri, kita bagi dengan 10, hasilnya yang atas adalah 4, sedangkan yang bawah hasilnya 3. Kemudian kita kalikan silang, 3 kali 30 sama dengan 4 kali 25 dikurangi Y. Kita kalikan, 3 kali 30 sama dengan 90, 4 kali 25 hasilnya 100. Nah, ini harus hati-hati, jangan sampai tidak teliti. 4 juga harus dikalikan dengan negatif Y, sehingga diperoleh min 4Y di situ. Kemudian 4Y sama dengan 100 dikurangi 90, diperoleh Y sama dengan 10 dibagi 4.
Hasilnya adalah 2,5 cm. Contoh 3. Perhatikan gambar. Segitiga ABC dan segitiga BDE kongruen. Panjang BD adalah titik-titik. Agar lebih jelas, saya gambarkan dua segitiga itu sehingga sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu yang sama besar, terletak di tempat yang sama. Sudut B dengan sudut E siku-siku diletakkan di sebelah kiri bawah seperti ini. Dengan meletakkan sudut-sudut yang bersesuaian di tempat yang sama, memudahkan kita untuk menentukan sisi mana yang sama panjang. Karena ditanyakan adalah BD, maka kita harus tahu panjang BE. Dari gambar tampak jelas bahwa BE 12 cm. Sehingga untuk mencari panjang BD bisa langsung kita gunakan Pythagoras. Akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Atau jika kalian hafal triple Pythagoras lebih mudah lagi ya. 9, 12, satunya adalah 15. Jadi jawabannya 15 cm. Contoh keempat, perhatikan gambar. Pasangan segitiga yang kongruen pada gambar di samping adalah titik-titik. Untuk menjawab soal ini, kita lihat terlebih dahulu. Ini adalah trapesium sama kaki. Yang sama panjang adalah AD dan BC. Kemudian kita lihat AB dengan CD. AB dengan CD tidak sama panjang. AB lebih pendek daripada CD. Maka pasangan segitiga yang melibatkan sisi AB dan CD pasti tidak kongruen. Jawaban A, AB, CD. Melibatkan AB dan melibatkan CD pasti tidak kongruen. B, melibatkan AB dan melibatkan CD tidak kongruen. C, melibatkan AB dan melibatkan CD berarti juga tidak kongruen. Maka jawabannya adalah D. Segitiga AOD dan segitiga BOC pasti kongruen. Bangun ruang sisi lengkung yang pertama yaitu tabung. Tabung mempunyai 3 buah sisi, yaitu sebuah sisi berupa persegi panjang yang menempati bagian selimut dan 2 buah lingkaran yang kongruen yang menempati bagian atas atau tutup dan bagian bawah atau bagian alas. Luas selimut tabung sama dengan 2 πRT. Luas permukaan tabung sama dengan 2 πr kali R ditambah T, dan volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi atau πr kuadrat T. Bangun ruang sisi lengkung yang kedua yaitu kerucut. Kerucut mempunyai 2 buah sisi. Sisi yang pertama berupa juring lingkaran yang menempati bagian selimutnya, dan sisi yang kedua berupa lingkaran yang menempati bagian bawah atau bagian alasnya. Luas selimut kerucut sama dengan PRS. Luas permukaan kerucut sama dengan PR kali R ditambah S. Dan volume kerucut sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi atau sepertiga PR kuadrat T. Bangun ruang yang ketiga yaitu bola. Bola mempunyai satu sisi saja yang berupa sisi lengkung. Luas permukaan bola sama dengan 4 πr kuadrat. Dari rumus ini bisa kita dapatkan rumus turunan. Yang pertama, luas permukaan belahan bola berongga sama dengan 2 πr kuadrat. Contoh bola berongga adalah bola plastik yang biasa kita gunakan untuk bermain bola di lapangan. Bola plastik ini kalau kita belah,
Bagian dalamnya hanya berupa udara saja. Bagian dalamnya kosong, jadi hanya ada permukaannya saja. Nah, belahan bola berongga, ruas permukaannya adalah 2 pi r kuadrat. Rumus turunan yang berikutnya, luas permukaan belahan bola padat sama dengan 3 pi r kuadrat. Contoh bola padat. Bakso, tentunya bakso yang bentuknya bulat sempurna ya. Bakso jika kita belah menjadi 2 sama persis, bagian dalamnya tentu berisi adonan bakso, tidak berongga kan? Nah, inilah disebut bola padat. Ketika kita belah, dalamnya tetap ada isinya, bukan kosong. Luas permukaan belahan bola padat adalah 3 pi r kuadrat. Sedangkan volume bola sama dengan 4/3 pi r pangkat 3. Contoh soal yang pertama, Bondan membuat topi ulang tahun berbentuk kerucut dengan menggunakan kertas. Diketahui tinggi topi 35 cm dan diameter alas 24 cm. Luas minimal kertas yang diperlukan Bondan adalah, agar lebih jelas, saya memberikan ilustrasi. Untuk membuat topi ulang tahun, berarti yang dibutuhkan hanyalah kertas untuk membuat selimut kerucut saja, bukan luas permukaan, bukan luas seluruhnya, karena di bagian bawah atau bagian alas itu harus bolong agar topinya bisa masuk ke dalam kepala. Dari keterangan tersebut bisa kita ketahui tinggi topinya 35 cm dan jari-jari 12. Ingat, jari-jari adalah setengah dari diameter. Yang belum diketahui adalah S, karena kita akan mencari luas selimut, yaitu pi rs. Jika kalian hafal triple Pythagoras, maka langsung saja 35, 12, satunya adalah 37. Jika lupa, kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikannya. Setelah itu, kerjakan soal tersebut satu persatu. Jangan panik dengan bilangan yang besar, jangan panik dengan bilangan koma. Di sini 3,14 kali 12 kali 37. Kerjakan santai saja satu persatu, pasti akan diperoleh hasil yang benar. Jika kalian tergesa-gesa, nanti malah jadi tidak teliti nulisnya. Diperoleh hasil akhir adalah 1394,16 cm persegi. Nah, jika pada soal nanti seseorang membuat 10 topi. Saya ulangi, jika pada soal akan dibuat 10 buah topi, berarti setelah kalian menghitung luas minimal kertas untuk satu topi, tinggal dikalikan dengan yang ditanyakan di soal. Jika soalnya minta 10, berarti luas selimutnya dikalikan dengan 10. Misal pada soal akan mengerjakan atau akan membuat topi sebanyak 15, berarti dikalikan dengan 15. Contoh kedua, sebuah bola mempunyai panjang jari-jari 5 cm. Luas permukaan bola tersebut adalah titik-titik. Langsung ya, luas permukaan bola jika tidak ada keterangan lain berarti 4 pi r kuadrat, artinya seluruh bola yang ditanyakan. Masukkan apa yang diketahui. Nah, kalian tidak perlu khawatir pada setiap soal nanti nilai pi yang digunakan biasa ditulis pada soal tersebut.
ketika kita mengerjakan soal bangun ruang, silahkan kalian memilih perkalian yang bisa dikerjakan dengan lebih mudah terlebih dahulu, karena pada perkalian berlaku hukum komutatif. Jadi kalau misalkan dibalik yang depan dikalikan dengan yang belakang, atau belakang pindah ke depan, itu tidak masalah. Dalam hal ini ada 5 kali 5 kali 4. 5 kali 5 25. 25 kali 4 100. Nah, tinggal 3,14 kali 100. Jadi diperoleh hasil adalah 314 cm persegi. Contoh ketiga, sebuah tabung mempunyai panjang jari-jari 3 cm dan tinggi 7 cm. Luas permukaan tabung tersebut adalah titik-titik. Langsung saja ya, luas permukaan tabung 2πr kali r ditambah t. Substitusikan yang diketahui di soal. Karena pada jawaban A, B, C, D masih dalam bentuk pi, maka nilai pi tidak perlu diubah ke bentuk 3,14 atau 22/7. Setelah itu, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam tanda kurung. Berarti 3 ditambah 7 hasilnya 10. 2pi kali 3 hasilnya 6pi. Maka diperoleh 6pi kali 10 yaitu 60pi. Jadi hasilnya adalah 60pi cm persegi. Contoh 4. Perhatikan gambar. Volume benda pada gambar di atas adalah titik-titik. Untuk menjawabnya, berarti kita harus mencari volume kerucut dan volume setengah bola. Volume kerucut sepertiga pi r kuadrat T. Dari gambar diketahui diameter 14 cm. Jadi panjang jari-jarinya adalah setengahnya, berarti 7 cm. Sedangkan tinggi kerucut berarti 17 dikurangi 7. 7 ini adalah panjang jari-jari. Berarti tingginya diperoleh 10 cm. Kita substitusikan ke dalam rumus. Kemudian 7 dibagi 7 hasilnya 1. Tinggal dihitung 22 kali 70 dibagi 3. Biarkan apa adanya hasilnya, tidak perlu dijadikan pecahan campuran terlebih dahulu karena setelah ini kita akan menjumlahkannya dengan volume setengah bola. Volume setengah bola sama dengan 2/3 pi r pangkat 3. Kita substitusikan yang sudah diketahui di soal. Kemudian 7 dibagi 7 hasilnya 1. 2 kali 22 hasilnya 44. 7 kali 7 49. Berarti tinggal 44 kali 49 dibagi 3. Setelah itu kita jumlahkan volume kerucut dan volume setengah bola. Diperoleh hasil 3696 dibagi 3. Ternyata diperoleh bilangan bulat. Jadi ketika kita memperoleh suatu pecahan, silahkan kamu tambahkan dengan pecahan yang lain terlebih dahulu untuk mempermudah perhitungan. Jadi diperoleh hasil akhir adalah 1232 cm kubik. Anak-anakku, demikian tadi review materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga kalian sukses ujian sekolah, sukses masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, baik SMA atau SMK yang kalian inginkan, dan sukses juga untuk kehidupanmu kelak. Bersama kita tebar semangat, belajar sepanjang hayat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.